Shalom, salam sejahtera. Senang bisa jumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur di hari yang kudus ini. Ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon supaya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tema renungan kita, lakukan kewajiban dengan benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita memperhatikan konteks bacaan kita di pasal 21, maka di sana Yesus dielu-elukan ketika dia datang ke Yerusalem. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu kemudian imam-imam dan tua-tua bersoal jawab dengan Yesus, tetapi mereka gagal menjebak Yesus. Di dalam perikop Matius 22, ada dua kelompok yang mau berkoalisi untuk menjerat Yesus. Itulah kelompok orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian. Sebenarnya bahwa visi dari dua kelompok ini berbeda, tetapi memiliki kesamaan. Kesamaannya dalam satu hal, yaitu bahwa mereka menganggap Yesus sebagai ancaman, sebagai tantangan dalam wilayah kekuasaan mereka, dan karena itu mereka mau menjatuhkan Yesus. Kaum Farisi, mereka adalah kelompok yang menyatakan kelompok yang beragama, kelompok agamis, yang menganggap bahwa diri mereka lebih baik, mereka lebih benar. Herodian dari kelompok kolonialis, yang lebih memahami atau menguasai politik dan pemerintahan. Mereka menganggap Yesus sebagai ancaman bagi keberadaan mereka. Mengapa orang tidak bisa mengakui kelebihan orang lain? Karena dianggap ancaman bagi dirinya. Lalu berikutnya karena ada faktor kebencian ataupun kecemburuan. Tidak bisa melihat hal positif dalam diri orang lain. Kita sering mendengar ungkapan, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Kiranya kita yang mendengarkan renungan ini tidak demikian ya. Jadi mereka berusaha menjerat Yesus dengan pertanyaan yang bersifat politis atau bisa dikatakan dilematis. Jadi mereka bertanya apakah diizinkan untuk membayar pajak kepada kaisar. Tetapi kemudian apa yang merupakan jawaban Yesus? Jikalau dia menjawab tidak, maka kelompok Herodian yang merupakan kaki tangan penjajah Romawi akan menangkap Yesus dengan tuduhan bahwa Yesus menentang atau melawan kaisar. Tapi kalau Yesus menjawab iya, berarti dia setuju dengan orang-orang Farisi dan akan menangkap Yesus dengan tuduhan bahwa Yesus menjadi pengkhianat bangsa karena menghasut rakyat, menaati hukum penjajah. Orang Yahudi tidak setuju dengan pembayaran pajak karena di dalam uang koin yang disebut denarius itu ada gambar dan tulisan kaisar yang menganggap diri sebagai Tuhan. Bagi kaum Zelot, pemerintahan kaisar itu tidak sah. Dengan demikian mereka berpikir Yesus akan terpojok dalam kasus ini. Tetapi saudara, Yesus tahu apa yang ada dalam hati mereka. Yesus tahu kejahatan mereka. Maka dengan hikmat Yesus menjawab mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepadanya, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mendapat pelajaran di sini bahwa sebagai warga negara yang bersifat pemerintahan politis, kita memang bertanggung jawab
berikan kewajiban kita seperti membayar pajak karena kita adalah warga negara. Tapi pada saat yang sama, ketika Yesus berkata, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, maka sebenarnya Yesus menolak kaisar sebagai Tuhan, karena tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Tuhan Allah yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus. Jadi tidak apa-apa berikan uang sementara kepada kaisar, karena sebagai warga negara harus membayar pajak. Tetapi yang terpenting bagi kita sebagai orang percaya, berikan juga kepada Allah apa yang wajib kita berikan, yang mana bahwa kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Jadi saudara, orang Kristen, saudara dan saya, hidup di tengah-tengah negara Indonesia, dalam konteks kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus menaati hukum-hukum negara. Kita harus tunduk kepada pemerintah kita. Tetapi pada saat yang sama, jangan lupa bahwa kita adalah warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah. Maka kita harus memiliki ketundukan kepada Allah yang hidup. Kita memiliki ketaatan kepada Allah. Kita mengabdi kepada Allah. Mau memuji, memuliakan Tuhan. Mau beribadah kepada Tuhan. Mau melayani Tuhan, menjalankan segala mandatnya. Baik itu mandat budaya maupun mandat ilahi. Bagaimana kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita juga terus aktif di dalam mendoakan, di dalam memelihara kesatuan, di dalam membangun bangsa. Tetapi jangan lupa bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita harus menyaksikan Allah yang kita kenal. Itulah Yesus Kristus kepada segala suku-suku bangsa. Jadi saudara yang terkasihi Tuhan, kita adalah orang yang berbahagia. Karena sebagai warga negara Indonesia, kita bisa menikmati segala sesuatu di negara ini dengan baik, dengan aman. Dan kita terus mau mendoakan bangsa dan negara kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota kerajaan Allah, jangan lupa bahwa kita harus memprioritaskan Allah. Kita mau beribadah bukan saja hari ini, tetapi selama kita hidup, kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau melakukan kehendak-Nya supaya kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kita. Mari kita melaksanakan atau melakukan tanggung jawab kita dengan benar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman bahwa kami adalah warga negara Indonesia yang ada di dunia ini, tapi sekaligus menjadi warga kerajaan Allah. Kami adalah anak-anak Allah. Maka tolong kami supaya kami dapat melakukan tanggung jawab kami, kewajiban kami sebagai warga Indonesia, tapi juga kewajiban kami sebagai warga kerajaan Allah. Kami tidak hidup di dalam dikotomi, tapi kami tahu bahwa kami memang harus menjalankan semuanya secara simultan, bahwa kami harus menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Shalom.